Oke. Sebelumnya terima kasih banyak kepada MC yang memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan begitu banyak limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa atau masih bisa berkumpul di tempat dalam rangka dialog akbar, menghadiri dialog akbar dari Ikatan Mahasiswa Mojo atau Iwang Mojo Unas Makassar. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada sang revolusioner sejati, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Manusia yang oleh penulis kenamaan Amerika yaitu Michael Hart menempatkan beliau dalam posisi pertama di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada terutama untuk para pemateri kita pada siang hari ini. Kemudian saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kawan-kawan dari Paguyuban Bima Dompu yang sudah datang untuk menghadiri dialog akbar pada siang hari ini. Mengenai tema yang kita angkat pada dialog kali ini sangat menarik, di mana hampir setiap hari di jagat media sosial kita itu hampir dipenuhi oleh video-video ataupun foto mengenai banjir di Bima. Terutama ketika kita melihat di misalnya Mojo Insight, banyak di situ tersebar atau sangat intens terjadi yang namanya banjir. Nah, dari sinilah kemudian teman-teman dari Iwang Mojo itu risih dengan keadaan yang di Bima. Artinya ada sebuah masalah, ada sebuah permasalahan yang harus kita kaji bersama, harus kita selesaikan. Dan permasalahan yang tentu kita sama-sama ketahui tersebut adalah mengenai lingkungan. Artinya penyebab daripada banjir itu adalah salah satunya yaitu gundulnya hutan-hutan yang berada di Bima, Kota Bima ataupun Kabupaten Dompu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan 3 orang pemateri dan 2 orang penanggap. Oleh karena itu, sebelum saya memberikan waktu dan tempat kepada para pemateri, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari pemateri yang pertama, yaitu nama lengkap yaitu Dr. Syafriuddin Yusuf STMSI. Kemudian tempat tanggal lahir Bima 19 Juli 1969. Nomor HP 081 146 922 0. Alamat di Jalan Peternakan 5 Blok G nomor 153 Kompleks Unhas Antang Makassar. Pekerjaan yaitu dosen di Universitas Hasanuddin Fakultas Kelautan dan Perikanan. Kemudian riwayat pendidikan yaitu SD, SDN 8 Raba Kota Bima,
SMP, SMPN 1 Kota Bima, SMA, SMAN 1 Kota Bima, dan perguruan tinggi S1 Unhas, S2 IPB, S3 IPB. Adapun pengalaman organisasi yaitu pengurus himpunan mahasiswa, pengurus mahasiswa ilmu dan teknologi kelautan, kemudian sekretaris umum Kerukunan Mahasiswa Bima atau KMBS Sulawesi Selatan, pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Agro Komplek Unhas, pendiri Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia, pembina Kesatuan Mahasiswa Kota Bima, pembina Ikatan Mahasiswa Mojo Universitas Hasanuddin. Moto hidup yaitu nanam dan getah buah muda menjadi pemanis di saat buah matang. Oleh karena itu, saya persilakan kepada ayahanda untuk membawakan materi tentang kerusakan lingkungan sebagai ancaman. Waktu dan tempat saya persilakan. Dan selanjutnya saya persilakan juga untuk materi yang lain, yaitu Dr. Haji Muhammad Dahlan Abu Bakar Emum, kemudian ayahanda Fadlur Rahman Jurdi SHMH. Kepada ayahanda kami persilakan. Kegiatan desa penelitian kegiatan pengelolaan. Walau baik, kita update ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kakanda kita Dr. Haji Dahlan Abu Bakar Emum, Hadindaku Fadlur Rahman Jurdi yang begitu melejit ya, prestasi akademik dan prestasi di luar akademiknya. Anda biasa nonton TV kalau dialog hukum tentang korupsi ya, macam-macam ya. Saya sering menyimaknya di televisi. Beliau ada di depan kita semua. Marilah kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena panitia telah menyediakan kita tempat untuk berdialog, untuk menyampaikan sesuatu, untuk mendiskusikan sesuatu. Karena kami materi bukanlah segalanya, karena ilmu sekarang sudah terbuka dan tidak terbatas pada buku-buku, melainkan pada media-media internet yang cukup terbuka. Siapa tahu Anda lebih duluan membaca apa yang kami sampaikan, atau dan kita akan diskusikan. Bukanlah ilmu itu bukanlah sebuah perdebatan, tapi sebuah penyatuan ide yang akan membawa kita semua menjadi orang yang bijak terhadap solusi-solusi yang akan kita pakai pada pembangunan yang akan kita susun dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, baik yang luring maupun yang daring, pada kesempatan pagi ini izinkanlah saya untuk
sedikit memaparkan apa yang menjadi buah pikiran yang pernah saya pikirkan dan saya pernah alami tentang kejadian-kejadian yang ada di kampung kita di Bima. Coba lanjut. Oke. Setitik harapan Bima itu kalau kita coba bangga-banggakan yang tidak ada apa-apanya. Seluas dunia ini, seluas benua Eropa, seluas benua Amerika tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi masih ada setitik harapan yang kita bisa ambil dari kampung kita, terutama ada nilai-nilai yang saya petik dari para orang tua untuk menjadi seorang yang bisa sukses di masa depan. Ya. Saya punya moto ya, nanah atau getah pada mangga yang masih muda itu kan, itu Bonawan cukup pirapain. Suatu saat nanah itu justru dialah yang menjadi pemanis buah pada saat dia matang. Itu prinsip dan moto saya pada sampai hari ini. Sejak kecil saya membaca sebuah buku penjual bumbu dapur jadi insinyur. Wah, cita-cita saya pada saat itu berdiri tegak, jiwa saya harus jadi insinyur. Ya, tapi pada saat saya tamat saya tidak jadi insinyur, jadi sarjana kelautan. Tapi sama saja sebenarnya. Kelautan, coba lihat luas laut itu 2/3 dari bumi kita tuh lautan. Saya memilih itu, melewati jalur itu, ya, dengan tidak mudah, dan akhirnya saya bisa keliling dunia dengan ilmu laut itu. Dengan ilmu laut itu saya bisa keliling dunia. Dari Bima, kota kecil, pada umur 10 tahun membaca buku penjual bumbu dapur jadi insinyur. Kebetulan saya juga penjual gorengan keliling kampung. Ya, pagi-pagi saya sudah bangunkan orang, sudah sholat subuh bangunkan orang untuk membeli jualanku pada pagi hari sebelum berangkat sekolah. Anak-anakku, teman-temanku, saudara-saudaraku baik online maupun daring pada hari ini, ya, ada apa dengan Bima? Terus bertanya. Saya tidak, setelah meninggal orang tua saya tidak rindu lagi kampungku itu. Lebih baik saya bercengkerama dan hidup dengan aman dan nyaman di kampung. Tapi ada sesuatu hati yang kecil yang tetap bertanya ketika ada satu berita-berita yang kurang nyaman, kurang enak, ya, kemudian orang memprotes sana sini tentang Bima, timbul dalam hati bahwa saya punya ilmu, saya punya kemampuan, saya membangun kampungnya orang, kenapa saya tidak bisa terlibat di dalam? Itu pertanyaan tanda besar bagi semua ilmuwan Bima yang ada di luar Bima, itu juga bertanda tanya besar sekali tanda tanyanya. Kenapa saya tidak bisa mampu untuk mempengaruhi pembangunan di kota Bima maupun kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa? Greget keadaan ini, hasrat ingin terlibat dalam pembangunan. Ada tapinya, nggak tahu tapinya ada sambung sendiri. Saya tidak bisa menjawab itu. Gunung tandus, bumi bertambah panas, mempengaruhi karakter individu kelompok di Bima. Gampang sekali orang tersulut. Mungkin karena suhunya panas, atau karena kekurangan ekonomi, atau ketersinggungan, sedikit saja tersinggung sudah baku tikam, baku bunyi. Lalu kita mendengar di kampung orang itu, Pak Ipul, ini ada berita bagi orang Bima baku bunyi. Masya Allah, sedih. Jadi sampai kita sadar dengan harus merantau untuk merubah nasib diri dan keluarga. Anda adalah pejuang. Anda adalah pejuang. Kita adalah pejuang keluarga. Macam orang-orang seumur kami ini, ingat orang tua yang belum naik haji, kita sudah sukses, harus naik haji orang tua kita. Itu cita-citanya orang Bima yang pertama. Jangan lupa itu. Anda sukses, orang tua mau belum naik haji, naikkan haji dia. Ada uang, jangan berfoya-foya dengan keluarga yang ada di sini, tapi orang tua kita yang harus nomor satu. Lanjut.
Indonesia luasnya 1 juta, hampir 2 juta kilometer persegi. Kalau diukur Sabang sampai Merauke, dari utara sampai ke Laut Sawu, luasnya itu. Pulau Sumbawa hanya 15.000 kilometer persegi. Kabupaten Bima hanya 4.000. Seperberapa dari 15 itu? Ya, hanya seperberapa. Dari 15.000 4 bagi 15 berapa? Hanya 4% ya. Hanya ya 4%. Bagaimana dengan Kota Bima? Tidak sampai, hanya 222.000, hanya 222,2 kilometer. Kecil sekali. Apa yang saya gambarkan dalam peta Indonesia? Kecil sekali ini. Tapi kita harus berdiri besar. Kita harus punya hati yang besar. Seluas dunia itu hati kita. Kalau Anda sudah kuliah di Unhas, kuliah di Makassar, Anda jangan berpikir bahwa saya harus kembali ke Bima. Banyak sekali sarjana di Bima Bung, dari Malang, Mataram, dari Bima sendiri sarjananya luar biasa. Anda mau berkompetisi dengan teman-teman, mereka sudah tanam saham di sana, langsung jadi guru, honorer macam-macam. Anda harus berjuang di luar ini. Itu baru dikatakan orang yang sukses. Jangan lagi jadi beban orang tua di sana. Beban. Sarjana aku dapat kerjaan, akhirnya kumpul-kumpul teman ayo kita jadi kepala desa aja deh supaya dapat kerjaan. Aduh, mati kutu kita. Ya. Orang Bima merantau, Pak. Anak-anak orang Bima itu orang yang perantau, tidak takut menyeberang kemanapun. Dia tidak takut. Saya gagal uji SBMPTN di Jogja, kenanya di Kalimantan, kuliah di Kalimantan setahun, lapar di sana tidak ada makanan, saya ambil SBMPTN kembali ke sini, alhamdulillah sudah dekat dengan Bima, kiriman lancar lewat kapal. Ternyata di sini yang mengambil rezeki tidak ada di sini. Merantau kita ke Kupang, banyak orang-orang sekolah ke Kupang, walaupun pendidikannya tidak terlalu high class. Banyak yang ke Jakarta untuk mencari nafkah, jadi buruh, jadi bos. Banyak orang-orang daerah Sila Benak sana, Puri, merantau ke Jakarta, bawa ijazah SMP, SMA, mereka jadi pengusaha. Banyak sukses. Merantau ke Bali menjadi guide wisata, merantau ke Mataram sekolah dan bekerja, jadi guru, banyak yang jadi guru. Merantau ke Makassar apalagi, banyak jadi guru dan PNS karena dulu banyak lulus ke UNM, IKIP itu orang Bima. Merantau ke Kalimantan jadi pekerja, merantau ke Malaysia jadi pekerja. Banyak juga. Saya ke Papua, tiba-tiba saya dengar ada orang berbahasa Bima di bandara. Dia menjual, disuruh menjaga toko kue di situ, kemudian ada tukang parkir dan seterusnya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sadarlah bahwa dengan merantau dan dengan pendidikan akan mampu merubah paradigma Anda dan merubah nasib keluarga. Lanjut. Saya punya potret. Saya disiplinnya kelautan. Saya kemana-mana, terutama ke Australia, ada seorang saintis ternama di dunia. Saya coba dekati dan dia bercerita kepada diri saya. The lesson sudah is the exotic of marine and tourism. Dia mengarang buku 3 jilid seperti Bantau. Saya pakai itu sebagai buku panduan yang saya pakai. Dia katakan, saya masih punya utang karena saya tidak mengidentifikasi biota laut yang ada di Desa Sunda. Desa Sunda itu sangat eksotik dan high class untuk tourism katanya. Kecil Sulawesi. Banyak orang ke Komodo, banyak orang ke Riau, banyak orang ke Maumere, banyak orang ke Larang Tuka. Tapi kenapa Sumbawa tidak punya nama dalam status pariwisata Indonesia? Sekarang mulai muncul Samota, ya, Samota, Pakadi ini Tamboranya, ya, Teluk Saleh, Pulau Moyo, Tambora. Ya. Jadi saya memotret ada ide
yang saya pikirkan bagaimana menempatkan Sumbawa itu sebagai pusat peradaban sains untuk mengkaji leser Sunda ini. Karena orang-orang Bima, orang Dompu itu orang-orang yang cerdas untuk memimpin leser Sunda ini menjadi daerah yang punya kans dan punya kapasitas keilmuan dalam bentuk the center of excellence. Lanjut. Lalu apa yang menjadi tonggak kita, kebanggaan kita menjadi latar belakang? Kenapa leser Sunda? Bima, Dompu, Pulau Sumbawa berada dalam leser Sunda. Leser Sunda itu menjadi kebanggaan terakhir bagi Indonesia untuk pariwisata dan keanekaragaman hayati. Yang menariknya, dia punya pulau-pulau kecil yang banyak. Selat, ada Selat Lombok, ada Selat Alas, ada Selat Sape, ada Selat Pantar, ada Selat macam-macam selat sampai Timur sana. Saya pernah jalan sampai perbatasan Timor Leste. Mulai dari Komodo sampai perbatasan Timur Leste lewat jalur selatan Indian Ocean. Jadi kita itu punya iklim yang panas. Kalau kita pulang kampung sudah bersih-bersih kulit begini, pulang dari sana hitam lagi juga. Kenapa panas? Padahal kakak kayak saya ini kalau pulang dari Bima pasti hitam lagi gitu. Iya ya, jadi wow. Nggak tahu kenapa ya? Itu kan juga karena air, kan karena memang suhunya. Pengaruh daratan Australia itu sangat besar sekali terhadap iklim yang ada di kota di leser Sunda ini, terutama leser Sunda. Bali juga panas. Tapi iklim itu akan merubah menjadi rezeki. Justru orang-orang Bule itu suka yang panas, hangat gitu supaya dia hitam. Dia bilang ada teman saya saintis dari Australia, kulit luar biasa bagus. Kenapa? Australia itu kalau banyak uangnya pasti dia harus coklat kulitnya, dia berjemur. Kamu nggak usah berjemur, coklat sudah coklat. Dan esok, wah saya juga bapak jadinya. Sumber daya kita itu tertinggal dari wilayah barat, ya. Sumber daya alam darat dan laut kita yang potensi dan unik, ya. Lahan kering dan pertanian tanah hujan ini menjadi tonggak atau dasar pemikiran kita. Lahan kering ini, kenapa lahan kering ini bisa menjadi banjir? Savana dan hutan tropis belantara. Do you know savana? Anda tahu savana? Di Sape Lambu sana paling banyak savana, di Sumbawa paling banyak savana. Itu padang rumput yang luas yang diserap oleh pohon-pohon yang tahan terhadap musim kemarau. Samudra Hindia dalam Flores, teluk dan selat yang potensial hidup perikanan. Sepanjang Ring of Fire ada vulkan, ada mineral. Siapa yang tahu ada tambang Sumbawa Timur di Dompu, di Hulu sana. Jadi tambang itu bukan hanya sarjana pertambangan yang diterima, dia juga sarjana pendidikan, sarjana hukum. Coba melamar di sana. Semua segi. Ya, untuk membina masyarakat di sekitarnya, mensuplai makanan yang ahli gizi, yang kuat bisnis makanan, ya suplai makanan masuk ke tambang itu macam-macam. Jangan berkecil hati kalau mau langsung ke tambang. Lalu lintas kapal internasional Selat Lombok, arus lintas Indonesia dari Selat Lombok, jalur migrasi binatang laut raksasa, ada semua. Ya, binatang purba komodo yang masih tersisa, multikultural dan adat istiadat yang masih terjaga. Ada semua di leser Sunda dan destinasi wisata serta budaya yang sangat menarik. Orang bilang orang Flores itu eksotik dalam hal budaya. Tapi kenapa Bima, Dompu, Sumbawa tidak nampak eksotiknya gitu? Belum sudah luntur keasliannya. Ataukah kita cari suku-suku asli yang tidak pernah turun dari bumi atau tidak pernah keluar dari jebakan-jebakan adat yang ada dalam hutan-hutan sana? Lanjut. Bisa diminimize yang di atas supaya judul bisa kelihatan. Minimize ada hitam. Gimana minimize-nya supaya kelihatan?
superior semua itu paling turun. Saudara sekalian, saya coba ingin menyoroti tentang bagaimana lingkungan kita dan orang-orang Bima itu bertani di lereng-lereng gunung yang terjal. Kenapa demikian? Karena dataran rendahnya sangat sempit sekali. Ya. Dari lereng-lereng pegunungan itu, ya, bertani di lahan kering itu hanya mengandalkan curah hujan yang rendah. Tapi kalau datang curah hujan yang tinggi seperti 2016, kita kelabakan banjir di dataran rendah. Jadi problem, masalah besar. Kalau hujannya tidak datang setiap hari atau 2 minggu, jagungnya jadi lemah. Tanaman-tanaman bibit jagung itu menjadi mati. Tapi kalau hujannya deras, banjir akan menggenangi Kalabiu, Tente, Belo, Penaraga, Kampung Selama dan seterusnya. Dilema betul kampung kita itu. Kayak Priuk, diapit oleh berbagai gunung. Lebih banyak 70% dan 80% kayak gunung semua. Ya. Ketika datang hujan, soluk atau topsoil tanah itu terusi oleh erosi. Tanah-tanah yang digundulkan tadi itu akan tererosi, terbawa masuk ke badan-badan sungai dan sungai itu menjadi cepat. Ya, itu pertanda bahwasanya ada pengundulan di atas, tidak bisa kita bohong. Datang air coklat. Yang menjadi indikasi bahwa daerah itu daerah miskin adalah ketika pendapatan masyarakat itu rendah di bawah garis kemiskinan, akhirnya memanfaatkan lahan-lahan tandus itu menjadi tanah jagung, bibit jagung, untuk tongkat, ya, tongkat-tongkat jagung. Terus lanjut. Dilema tadi itu saya coba gambarkan seperti ini. Ekonomi versus lingkungan selalu bertolak belakang. Selalu bertolak belakang antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan hidup. Orang di kota Bima bilang mudah-mudahan tahun ini tidak ada yang nanam jagung, tidak ada yang menebang hutan di atas. Atau mudah-mudahan tidak turun hujan, ya, begitu kencang. Akhirnya ada pertentangan antara ekonomi dengan lingkungan hidup. Keuntungan ekonomi ada, namun perubahan lingkungan akan muncul pasti. Sukses bertani tapi gagal melindungi pemukiman. Di Bima kita sukses, ya, pertaniannya sukses. Dianggap NTB punya produksi jagung sekian juta ton tahun ini. Oh, bangga. Siapa yang bangga? Pemerintah dengan petani jagungnya. Tapi orang kota Bima yang berdiri di bawah itu, atau orang Kalabiu macam ini tidak bangga dia. Karena akan ada hujan yang deras yang menenggelamkan kampung-kampung kita. Bisa banyak rupiah, tapi ada tangisan di balik itu. Banyak rupiah tapi ada tangisan. Mengharap hujan turun, tapi takut hujan yang lebat. Dilema juga jadinya. Jadi petani, ya Allah, hujan baru dapat campak 2 minggu tidak turun hujan, dengan semua jagungnya hanya mereka sebagian istimewa, ya, istimewa atau istisqah. Istisqah. Semuanya istisqah. Lama-lama ada hujan. Gelisahlah orang di Daru, orang di Somusia, mudah-mudahan kita turun hujan di Campak. Jadi selalu doanya itu berseberangan gitu. Hijauan jagung di atas gunung itu bersifat sementara, tapi hutan gundul itu berkepanjangan. Wow. Selalu ada pertentangan. Petani jagung tidak merasa sebagai sumber malapetaka, sumber banjir. Namun masyarakat dataran rendah menjadi korban setiap tahun. Wow. Ini ambil napas panjang-panjang dulu. Ambil napas panjang-panjang, selalu ada dilema dan pertentangan terhadap produksi jagung dengan kita tidak larang karena ini itu menjadi pendapatan tahunan. Tapi bagaimana mengatur lahan-lahan itu setelah ketanam jagung jangan ditinggalkan dia kering begitu saja. Ditangani pohon-pohon tahunan. Bisa bayangkan setiap ada 10 hektar, setiap kali
yang melewati depan rumah saya dari arah Sape, trek-trek besar itu muat pisang dari Polres. Tapi kenapa Pulau Sumbawa tidak menyediakan pisang untuk orang Bali? Kenapa lewat saja? Pada lahan Pulau Sumbawa besar sekali, bisa memenuhi kebutuhan pisang di Pulau Bali, tapi mereka ambil di Polres. Bagaimana? Karena kita tidak mau berpikir, ya, tidak banyak berpikir tentang bagaimana lahan hidup itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman tahunan. Ya. Itu problemnya, belum bisa beralih dari alam pikiran harus jagung saja setiap tahun itu. Lanjut. Tambah hutan, padang musiman. Hutan yang sudah terbuka seperti itu di lereng-lereng terjal seperti itu, bahkan bungkuk. Mereka kalau berjalan di atas selain itu harus jalan bungkuk. Kalau jalan mereka begini jatuh ke belakang itu. Digundulkan, dibiarkan terbuka, tidak dijadikan kebun permanen oleh perabah hutan, tidak menanam pohon-pohon produksi tahunan. Ya, harapan produksi sekali dalam setahun itu merupakan metode yang keliru. Tambahlah tumbuhan produksi tahunan agar bisa Anda memetik buahnya setiap tahun atau setiap 6 bulan. Pisang saja itu Anda bisa panen setiap minggu sudah. Bukan hanya masih dijual swasta, tapi dijual dapat trek dari Bali. Stop, kamu tidak usah ke Polres. Anda ambil saja pisang-pisang saya, kebun saya yang banyak sekali. Ada butuh berapa trek? Itu sebenarnya jawabannya. Lanjut. Adakah awareness and education terhadap lingkungan hidup yang ada di sini? Siapa yang bertugas di situ? Siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan lingkungan hidup? Penyadaran masyarakat, awareness and education itu tugasnya siapa? Sebenarnya saya juga harus angkat tangan sebagai pegiat lingkungan di Makassar atau pegiat lingkungan Sulawesi Selatan dan Indonesia. Sebenarnya kita juga harus terlibat. Tapi yang mana keterlibatannya? Jembatannya ada Iwan Mojo atau lembaga-lembaga anak-anakku ini yang punya lembaga-lembaga mahasiswa. Kita pulang ke Bima, pulang ke Donggu, pulang ke Sumbawa. Bagaimana kita memproklamirkan bagaimana tanaman-tanaman tahunan itu bisa ditanam di kebun-kebun yang ditinggalkan itu. Dari tingkat, saya dulu pernah bekerja di BWF Internasional untuk menangani Taman Nasional Kakak Penirate sebelum masih jadi dosen. Saya mengerti bagaimana misi LSM itu bisa menjalin hubungan dengan masyarakat dan menjalin hubungan dengan alam. Di tingkat penyuluh, dia harus punya tanggung jawab. Di tingkat SKPD dinas, apalagi dia harus bertanggung jawab. Tokoh masyarakat mulai acuh-acuh karena mulai tidak didengar. Tidak ada tokoh masyarakat di Bima. Kenapa demikian? Fadul nanti, Adina Fadul bisa menjelaskan kenapa tidak ada tokoh di Bima. Tidak ada orang bisa didengar. Ya. Kemudian tokoh pemuda mana tato-tato. Minum-minum, lebih jago minumnya orang di desa dibanding dengan orang di kota. Orang di kota mulai sadar. Yang tato-tato dulu itu teman-teman itu masih masjid semua. Di Penaraga, sudah ada orang Penaraga yang kurang ajar, masih masjid semua. Tapi di desa, berkembang. Dia merasa orang kota. Malam-malam dia kayak memahami. Jadi jagoan di sana. Luar biasa. Tidak ada itu orang kota Bima yang punya jagoan dulu. Waktu zaman kami itu banyak sekali jagoan kota Bima. Tapi sekarang mereka sudah masuk masjid semua. Mahasiswa, kita juga harus bertanggung jawab. Merasa bahwa ada tanggung jawab kita di sana. Ulama dan agamawan, LSM lokal, LSM nasional dan LSM internasional. Ada beberapa orang Bima masuk LSM internasional, masuk LSM internasional juga ada. Tapi LSM lokal, ada LSM yang notabene oleh pemerintah itu dibredel atau dicap gimana gitu, tapi sebenarnya tidak boleh seperti itu. LSM lokal itu adalah penggerak masyarakat lokal, penggerak masyarakat lokal. Tapi biasanya kita selalu
dengan gaya arogan kita itu tidak match dengan masyarakat, tidak match dengan pemerintah. Tidak boleh sebenarnya seperti itu. LSM itu adalah pikiran, proposal, ajukan konsepnya goal, diterima, uangnya ada, ayo kita bekerja. That's LSM. Saya LSM International WWF dulu pertama setelah tamat kuliah. Belajar banyak dari situ. Lanjut. Ini adalah hasil potret penelitian mahasiswa kami, namanya Nalaudin, orang kampung garam, anak lautan. Bagaimana mengukur yang padatan suspensi itu buangan-buangan humus dan gunung itu dia ukur sampai ke dekat-dekat pelabuhan, karena di daerah muara Sungai Padoro dan muara Sungai Melaju itu sebagai pusat pengiriman lumpur dari mana saja dari Kota Bima itu. Ya, banjir-banjir Kota Bima dari atas Gunung Purwo sana, dari Pemancar, dari Lelang Nasib akan bermuara semua ke Teluk Bima. Suatu saat Teluk Bima itu akan tertutup semua oleh lumpur dan jadi daratan baru. Sudah terbukti sejak tahun 1990 sampai 2020 ini, 1990-2020 ini sudah terjadi penambahan daratan masuk. Teluk Bima itu terus maju, terus dibikin karena ada pendangkalan. Dulu Teluk Bima itu sampai di kantor perbatasan itu, perbatasan pintu masuk itu. Di situ ada air laut, banyak perahu-perahu berlabuh di situ. Maju. Sekarang sudah sekian ratus meter maju sampai pada saat Anda mau turun dari kapal feri, dia turunnya di bawah akibat dihantam balik-balik. Semakin gampang. Karena ada kiriman dari atas. Terus, ini adalah hasil penelitian Naufal, anak bimbingan saya juga di Kelautan, yang melihat yang daerah mana saja kan yang mengirim itu lumpur-lumpur dari atas gunung. Dia cek bagaimana pembukaan lahan, perubahan lahannya sejak tahun 1990 sampai 2020. Terus ini adalah hasil kombinasi band di mana total suspensi sulit itu adalah material suspensi atau lumpur itu terkirim ke masuk ke sana. Jadi daerah-daerah yang merah itu adalah daerah-daerah potensial yang mengirimkan, sehingga gunung-gunung kita itu tinggal tulang-tulangnya saja, gunung itu. Tapi sekarang itu ada pupuk yang bisa mengukurkan. Lanjut. Ini juga yang jadi yang grafik yang tinggi itu adalah kiriman material suspensi masa kini besarnya banyak sekali dibanding dengan beberapa program sebelumnya. Lanjut. Ini kalau Anda melihat warna merah, sejak tahun 1990 itu hanya terbatas warna merah itu adalah pemukiman. Sekarang pemukiman itu sudah menyebar di ladang-ladang. Itu pertanda bahwasanya ladang-ladang itu menjadi daerah pemukiman baru bagi anak-anak cucu mereka. Terus ini adalah proses. Siapa yang dari Talabiu? Siapa yang dari Tenge? Dari Tenge Talabiu. Tanah Anda itu adalah laut dulunya. Apakah masih ada sumur yang airnya asin di Talabiu? Sudah tidak ada. Airnya tawar semua. Pada zaman saya masih kecil, kami numpang panen padi, jadi buruh panen padi di Talabiu sana dulu. Air sumurnya asin, tidak bisa pakai masak dan bisa minum. Hanya ada sumur-sumur tertentu dekat masjid sana yang ada pohon besar, baru itu dapat air alam. Dulu di Talabiu. Kalau Anda coba gali sekarang, tanah atau fondasinya masih ada itu cangkang kerang laut. Kemudian Talabiu itu laut. Berarti pertama bahwasanya guguran dari Pela Parado sana, Pela Parado itu humus-humus itu terangkum di dalam mulut Teluk Bima yang bagian selatan. Mulut Teluk Bima bagian selatan adalah tanah tumbuh sebenarnya. Tanah tumbuh termasuk tambak dan sawah-sawah di situ tuh tanah tumbuh. Akibat dari kiriman dari tanah yang sudah terbongkar dari atas gunung Pela Parado sana. Lanjut.
ini adalah daerah aliran sungai dari Kota Bima yang paling utama, yang daerah Lambitu, kemudian masuk ke daerah Padolo, kemudian dari arah utara dari daerah Jatiwangi dan seterusnya. Sehingga daerah yang merah itu adalah daerah yang rawan terkena banjir. Terus 2016 banjir besar Kota Bima hancur dulu, hancur belakang. Kita coba kumpulkan donasi dari seluruh Indonesia dengan hanya mengirimkan WA saja, kemudian tambah dengan foto selebihnya di sana, saya mampu mengumpulkan uang sekitar 84 juta dan membantu orang-orang di sekitar situ untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Ya. Sehingga datang AMDA ini ada Pak Haji Dahlan, ya. Ada Pak Haji Dahlan yang membawa rombongan AMDA jadi tim medis dari AMDA. Lanjut. Mungkin ini adalah kondisi tata guna lahan di Kecamatan Wawo yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menyebabkan limpasan air itu mengalir sampai ke das-das dan hulu sungai Kota Bima. Jadi di Wawo juga tuh kan punya andil untuk menenggelamkan Kota Bima. Dulu orang Kota Bima nggak mau berhubungan dengan orang Wawo. Kenapa, Bung? Pak, saya akan menganggap orang Wawo, Lelamas itu orang-orang yang pinggiran gitu. Sekarang rame-rame mereka punya sahabat. Kenapa? Bagaimana hujan di atas? Boneka udah TCR. Kalau sudah ada kabar di Gunung Wawo dan Lelamas sana, naik udah pakai bayi. Roti-roti teman-temannya barang-barang. Sebentar malam akan ada banjir besar. Itu gunanya sahabat, ya. Jangan sepelekan orang. Banjir di Kota Bima tidak hanya ya dari curah hujan yang tinggi, melainkan di Kecamatan Wawo itu jadi ladang tempat banjir bermula, ya. Lanjut. Terus pertanyaannya, masih adakah harapan kita bisa hidup di Bima secara umum? Saya punya catatan kecil seperti ini. Dengarkan baik-baik. Orang Bima, orang yang ulet, namun lambat untuk berubah, tergantung pada godaan materi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Setuju atau tidak? Ini catatan kecil saya. Kalau Anda tidak setuju, saya akan coret nanti. Bukan dari rumusan, ya. Yang kedua, orang Bima orang hebat, mampu merubah nasib keluarga melalui jalur pendidikan tinggi. Banyak ilmuwan di luar sana, namun mereka tidak mampu mengendalikan pembangunan di daerahnya. Setuju atau tidak? Itu terjadi. Banyak diaspora Bima, luar biasa. Pak Jilahan paling tahu semua diaspora Bima di se-Indonesia. Mungkin saya sebagian saja. Yang ketiga, orang Bima orang yang taat beribadah, taat agama. Banyak yang ulama, namun belum mampu mengendalikan moral masyarakat yang kian terpuruk. Setuju atau tidak? Sedih, ya. 3 pernyataan ini saja untuk bisa mendebarkan hati kita yang begitu bisa jadi pecah. Azan dulu.